Pesona si Gadis Desa, episode 86 dengan judul Dunia Desahan Malam. Selamat mendengarkan. Vedo tersenyum sambil memandangi foto Luri yang dia jadikan wallpaper di layar ponsel miliknya. Wajah gadis desa ini terlihat begitu cantik meski tanpa menggunakan riasan. Selama ini ada banyak wanita yang pernah Vedo temui, tapi baru Luri saja yang berani tampil apa adanya. Vedo yakin kalau Luri pasti akan terlihat semakin cantik jika menggunakan sedikit polesan make up di wajahnya. Tidak. Semua laki-laki bisa jatuh cinta kalau mereka sampai melihat Luri memakai lipstik. Tidak berdandan saja dia sudah ada yang mengincar, apalagi berdandan. Bisa-bisa ada belut listrik lain yang datang bermunculan. Ini tidak boleh dibiarkan, ucap Vedo bermonolog dengan dirinya sendiri. Mendadak benak Vedo terbakar api cemburu saat teringat dengan nama Galang. Ya, teman sekelas Luri itu masih saja berusaha mendapatkan hati gadisnya. Padahal Vedo sudah meminta Nania untuk mengawasi gerak-gerik laki-laki itu. Tapi sepertinya Nania tidak mau menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan gadis beracun itu malah lebih terkesan mempermainkan kontrak kerjasama yang terjalin di antara mereka berdua dengan tidak melaporkan apa yang terjadi di sana. Tidak kusangka seorang Vedo Eiji bisa dipermainkan oleh gadis kecil seperti Nania. Kau memalukan sekali, Vedo. Vedo mengumpat dengan kuat saat ponselnya tiba-tiba berdering. Dia kaget. Namun kekagetannya itu tidak berlangsung lama karena sekarang di bibir Vedo telah terbit senyum cerah secerah sinar matahari begitu dia melihat siapa yang menelpon. Hehehe, pucuk dicinta ulam pun tiba. Tahu saja kalau aku sedang merindukanmu, ucap Vedo sebelum akhirnya mengangkat panggilan tersebut. Halo sayang, ada apa? Tumben sekali kau menelponku. Rindu ya? Kak Vedo, apa aku mengganggu waktumu? Tanya Luri dari seberang telepon. Tidak sama sekali sayang. Kenapa kau bertanya seperti itu sih? Kau tahu sendiri bukan kalau aku akan selalu memiliki waktu untukmu meski dalam keadaan terdesak sekalipun. Jawab Vedo sambil membenarkan duduknya. Lama tak ada sahutan dari dalam telepon. Hal itu membuat perasaan Vedo menjadi tidak enak. Detik itu juga tiba-tiba nama Kanita muncul di pikiran Vedo. Dia cemas, khawatir kalau wanita tidak tahu malu itu telah berhasil menemui gadisnya. Sayang, kenapa diam saja? Apa terjadi sesuatu di sana? Tanya Vedo pelan. Sebisa mungkin dia berbicara dengan nada biasa agar Luri tidak curiga kalau dirinya sedang gelisah. Karena setiap kali Luri memberi jeda untuk bicara, gadis ini pasti akan mengatakan sesuatu yang membuatnya panik setengah mati. Dan Vedo sangat yakin kalau hal itu akan berhubungan dengan Kanita. Kak, aku sebenarnya tidak ingin membahas masalah ini sekarang. Akan tetapi kita berdua sudah berjanji untuk saling jujur. Jadi bisakah kakak jangan menyelaku sebelum aku selesai bicara? Dek, jantung Vedo seperti berhenti berdetak begitu Luri menyinggung tentang kejujuran. Dia semakin yakin kalau Kanita memang telah berhasil mewujudkan tujuannya datang ke Shanghai. Sambil mengeratkan pegangan ponsel di tangannya, Vedo pun menjawab iya lalu meminta Luri untuk segera mengatakan apa yang terjadi. Iya sayang, kau dan aku sudah sama-sama berjanji untuk saling jujur. Sekarang beritahu aku apa yang sedang mengganggu pikiranmu, dan aku juga berjanji tidak akan menyela sepatah kata pun sampai kau selesai bicara. Oke? Terima kasih untuk pengertiannya, Kak. Aku hanya ingin memberitahukan kalau siang tadi ada seorang wanita yang datang ke sekolah untuk menemuiku. Dia mengaku sebagai orang istimewa dalam hidupmu di mana kalian berdua sudah sering menghabiskan malam bersama.
Jujur saja, Kak, hatiku sakit sekali mendengar kenyataan itu. Akan tetapi aku berusaha bijak dalam menanggapinya karena aku yakin semua itu terjadi sebelum kita saling mengenal. Benar kan? Kanita benar-benar brengsek. Kalau saja saat ini Vedo tidak sedang berbicara dengan Luri, dia pasti akan langsung mengumpat dengan sangat kasar. Mantan teman tidurnya itu ternyata benar-benar nekat mengatakan tentang hubungan satu malam mereka pada Luri. Sungguh, Vedo sangat amat tidak menyangka kalau kebejatannya dalam mengarungi dunia desahan malam akan sampai ke telinga gadisnya juga. Benar-benar brengsek, Vedo jadi menyesal karena membiarkan Kanita tetap hidup. Harusnya waktu itu dia langsung menghabisinya saja agar tidak timbul masalah seperti ini. Kurang ajar. Kak, jujurlah, kau sudah berjanji tidak akan merahasiakan apapun dariku. Tidak apa-apa kalau memang benar kau dan wanita itu sering menghabiskan malam bersama. Karena yang aku butuhkan sekarang adalah jawaban apakah hubungan kalian terjadi sebelum kau mengenalku atau setelah kita saling mengungkapkan perasaan. Aku tahu, Kak, kalau aku tidak secantik dan seseksi wanita itu. Tapi aku tulus padamu. Aku benar-benar sangat menghargai hubungan kita walaupun kita masih belum menjadi pasangan kekasih. Tolong jujur padaku, Kak, supaya aku berhenti merasa gelisah. Ucap Luri kembali mendesak Vedo untuk menjawab. Iya, sayang. Yang dikatakan oleh wanita itu memang benar kalau kami pernah tidur bersama. Tapi itu hanya satu kali dan kejadiannya sudah sangat lama. Jauh sebelum aku melihatmu untuk yang pertama kalinya di rumah sakit. Nama wanita itu Kanita, jawab Vedo jujur. Sayang, mungkin kau belum tahu siapa aku sepenuhnya. Dan sekarang aku ingin jujur padamu tentang semua hal buruk yang pernah aku lakukan sebelum hatiku terjebak oleh pesonamu. Jeda sejenak. Vedo menarik nafas dalam-dalam sebelum menceritakan keahliannya yang sangat suka mengembara di atas tubuh para wanita. Berat memang, tapi lebih baik Luri mendengarnya secara langsung dari Vedo daripada nanti akan berdatangan kanita-kanita lain yang bisa menghancurkan kepercayaan di antara mereka berdua. Di mata para wanita Jepang, aku dikenal sebagai seorang Casanova yang sangat mahir menaklukkan wanita di atas ranjang. Di setiap malamnya aku selalu membawa wanita yang berbeda untuk menemani tidurku. Tapi aku tidak pernah menggunakan perasaan maupun hatiku saat sedang bercinta dengan mereka. Biarlah petir menyambarku kalau aku sampai berkata bohong. Dan satu lagi, aku adalah tipe orang yang tidak akan mau tidur dengan wanita yang sama untuk kedua kali. Jadi apa yang dikatakan Kanita padamu itu sangat tidak benar, sayang. Kami hanya pernah tidur bersama dalam satu malam saja. Dan setelah itu tidak terjadi kontak apapun lagi di antara kami berdua. Jelas Vedo dengan sangat detail. Sayang, tolong maafkan kebejatanku dulu ya. Aku berani bersumpah setelah mengenalmu aku tidak pernah lagi tertarik pada wanita manapun. Hati dan tubuhku sudah kukunci hanya untukmu seorang. Tolong jangan marah padaku ya. Please. Terdengar helaan nafas panjang dari seberang telepon. Vedo yang menyadari kalau Luri sedang kecewa padanya hanya bisa mendesah pasrah. Mau bagaimana lagi? Di mana-mana kejujuran pasti akan terasa pahit. Tapi itu lebih baik dia rasakan sekarang daripada Luri harus mendengarnya nanti dari orang lain. Sebenarnya agak aneh ya, Kak, begitu tahu kalau selama ini kakak ternyata banyak berhubungan dengan para wanita. Tapi apa mau dikata, kakak mempunyai hak penuh atas diri kakak. Dan aku rasa akan sangat tidak adil jika aku menghakimi kakak yang sekarang sebagai orang yang sama seperti dulu. Aku akan berusaha untuk memahaminya, Kak, dengan catatan semua itu terjadi sebelum kita saling mengenal. Jangan khawatir, aku tidak marah kok. Hanya sedikit sesak saja. Hehe. Untuk beberapa saat Vedo diam mematung begitu mendengar respon gadisnya.
Sebaik inikah hati Luri sampai-sampai memaafkannya dengan begitu cepat? Dan apa itu tadi? Luri bahkan bersedia untuk memahami masa lalunya yang lumayan buruk itu. Sebenarnya Vedo ini sedang berbicara dengan manusia atau malaikat sih? Hatinya baik sekali. Kak Vedo, sudah dulu ya. Aku ingin menyiapkan makan malam untuk ayah, ibu, dan juga Nania. Kakak bekerjalah dengan benar. Dan saat sudah pulang ke rumah jangan lupa untuk mengabari aku. Tadi siang aku terlanjur mengatakan pada Nona Kanita kalau aku tidak akan pernah melepaskan kakak apapun yang terjadi. Jadi aku harap mulai hari ini kakak bisa menerima sikapku yang mungkin akan sedikit lebih posesif. Aku matikan dulu panggilannya ya kak. I miss you. Tulang-tulang di tubuh Vedo seperti mencair begitu dia mendengar kata I miss you yang keluar dari mulutnya Luri. Tubuhnya bahkan sampai merosot ke lantai saking senangnya Vedo saat ini. Ya Tuhan, apa tadi aku tidak salah dengar? Luri bilang dia tidak akan melepaskan aku. Apa ini artinya dia benar-benar mencintaiku? Astaga, jantungku kenapa berdebar sangat kuat ya? Aku tidak terkena serangan jantung kan? Ucap Vedo melantur seperti orang tidak waras. Setelah itu Vedo tertawa terbahak-bahak. Bahagia, itu sudah pasti. Vedo sangat tidak menyangka kalau pengakuannya akan direspon dengan begini manis oleh gadisnya. Bahkan Luri tanpa ragu mengingatkan kalau mulai sekarang dia akan sedikit lebih posesif kepadanya. Hari ini Vedo benar-benar dibuat kegirangan oleh gadis itu. Hatinya telah diporak-porandakan oleh ucapan seorang gadis yang membuatnya terlihat seperti orang gila.